Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak tetap menjadi anak yang soleh dan solihah, tetap semangat belajar, dan salah satunya adalah belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur tak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pelajaran ke-10 semester 2, yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Salawat dan salam adalah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak silakan bisa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menyampaikan dua kisah keteladanan Nabi. Yang pertama adalah kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang kedua adalah kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Pada pembahasan yang pertama, kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu nabi atau rasul yang berjumlah 25. Beliau adalah seorang nabi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan panjang Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut anak-anak. Selalu berdoa dan terus berdoa. Tidak pernah putus doanya. Hingga akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam tersebut. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka, anak-anak. Jadi Nabi Zakaria itu khawatir kalau nanti ketika Nabi Zakaria sudah dipanggil Allah, sudah meninggal, tidak ada yang meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka dari itu Nabi Zakaria terus berdoa meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang diserai amanah untuk melindungi Maryam bin Imran, Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab melakukan sholat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria alaihissalam melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrab, beliau melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat atau sedang bersujud, anak-anak. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati Nabi Zakaria bertanya-tanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu ya? Padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Kenapa ada buah-buahan seperti itu? Nabi Zakaria berpikir menanyakan kepada dirinya sendiri, dari mana datangnya buah-buahan itu? Karena tidak sabar mencari jawabannya, Nabi Zakaria segera bertanya kepada Maryam setelah selesai sholat atau sujud tadi. Hai Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua? Tanya Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian Maryam menjawab, ini adalah pemberian Allah SWT yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku ini sudah berada di depan mata.
Demikian pula bila matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah SWT berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan? Anak-anak, suatu peristiwa yang sangat menakjubkan. Allah SWT memberikan tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam, bahwa mulutnya tidak bisa bicara selama 3 hari dengan sesama manusia. Padahal beliau tidak sakit, anak-anak. Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu, ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Kemudian Allah SWT memberikan seorang anak kepada Nabi Zakaria. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak akan meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, kisah singkat dari Nabi Zakaria tadi dapat kita jadikan teladan, dapat kita jadikan contoh bahwa untuk memperoleh keinginan, untuk mencapai cita-cita, anak-anak harus berusaha dan berusaha terus-menerus dan berdoa kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Anak-anak tidak boleh berputus asa. Tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi anak-anak harus sabar, harus kuat, harus terus berusaha, berdoa dan berdoa agar cita-cita tercapai. Anak-anak, setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam, sikap kebiasaan yang harus anak-anak lakukan adalah kalian harus sabar dan terus berdoa untuk mendapatkan keinginan yang kalian cita-citakan. Apa pesannya, anak-anak? Kalian harus terus berusaha dan berdoa untuk mendapatkan keinginan yang kalian cita-citakan. Anak-anak, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Siapakah Nabi Yahya alaihissalam itu? Apakah anak-anak sudah tahu? Ternyata Nabi Yahya alaihissalam itu adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang yang cerdik dan pandai, berpikiran tajam sejak ia berusia muda dan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Di samping itu, Nabi Yahya alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Sebagai contoh, beliau tetap menyampaikan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Raja Herodus yang ingin menikahi anak tirinya, Herodia. Nabi Yahya alaihissalam tidak menghiraukan ancaman raja demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Jadi Nabi Yahya melarang Raja Herodus yang ingin menikahi anak tirinya, Herodia. Tidak takut anak-anak, tapi pemberani, meskipun beliau adalah seorang raja. Bersama dengan ayahnya, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam berdakwah menyebarkan agama tauhid kepada umatnya, sehingga mereka terpelihara dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 12 sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa adainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Artinya, wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa. Quran Surah Maryam ayat 12-13.
Anak-anak, berdasarkan kisah Nabi Yahya alaihissalam tadi, kita dapat mengambil suri tauladan, yaitu kita harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah tetaplah salah. Tidak boleh takut anak-anak. Ketika anak-anak diharuskan untuk menyampaikan sesuatu, anak-anak harus menyampaikan dengan sebenar-benarnya apabila itu benar. Dan anak-anak harus menyampaikan yang salah apabila itu salah. Seperti penolakan Nabi Yahya alaihissalam terhadap rencana pernikahan Raja Herodus dengan putri tirinya yang bernama Herodia. Anak-anak, ucapan dan perbuatan Nabi Yahya alaihissalam selalu diikuti karena beliau menjadi panutan atau suri teladan masyarakat saat itu. Selain itu, sikap hormat Yahya kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi teladan bagi siapapun juga. Apalagi ayah beliau adalah Nabi Zakaria alaihissalam yang merupakan sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sikap yang harus kita teladani selain tadi bersikap tegas menyampaikan yang benar itu adalah benar dan yang salah tetaplah salah, kita juga harus meneladani sikap hormat dan patuh Nabi Yahya alaihissalam kepada orang tuanya. Seperti yang ada di gambar itu, salah satu contoh hormat anak kepada orang tua dengan cara mencium tangan ibundanya ketika mau bepergian atau pulang dari bepergian. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, setelah kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam, sikap kebiasaan yang harus kita lakukan sehari-hari yaitu selalu menghormati orang tua dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sikapnya anak-anak? Sikapnya adalah selalu menghormati orang tua dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi. Yang pertama adalah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam, yang kedua adalah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, bagi bapak guru, dan bagi semuanya. Dan kita semuanya mudah-mudahan selalu sabar dan terus berdoa untuk mendapatkan keinginan yang kita cita-citakan. Sebagaimana sikap kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah sikap kebiasaan yang harus kita lakukan sehari-hari, yaitu selalu menghormati kedua orang tua dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Bisa ya anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan pembelajaran kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam dan kisah Ashabul Kahfi di video berikutnya.